Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah. Ada masa dalam hidup ketika semua jalan terasa buntu dan setiap usaha yang sudah kamu lakukan terasa sia-sia. Ujian hidup menumpuk di dalam dada. Pikiran tak pernah benar-benar tenang. Malam terasa panjang dan tidur pun tak lagi nyenyak. Di saat seperti itu, hati mulai lelah berharap. Doa terasa berat terucap dan iman perlahan menurun tanpa kita sadari. Bukan karena kita ingin menjauh dari Allah, tetapi karena beban hidup terasa terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Ada tangis yang tidak terdengar oleh manusia. Ada luka yang tak terlihat oleh siapapun. Dan ada doa yang hanya Allah saja yang tahu. Namun justru di titik inilah Allah sedang paling dekat dengan hambanya. Dalam Islam, ujian hidup bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menenangkan hati yang lelah dan melapangkan jiwa yang sempit. Ada rahasia besar yang jika kita pahami, hidup tetap terasa tenang meskipun ujian belum pergi. Mari kita renungi bersama bagaimana Islam mengajarkan kita untuk tetap tenang, tetap lapang, dan tetap kuat menghadapi ujian hidup tanpa kehilangan iman, harapan, dan rasa percaya kepada Allah. Memahami hakikat ujian dalam kehidupan. Sahabatku yang dirahmati Allah, sebelum kita berbicara tentang bagaimana cara menenangkan hati, ada satu hal yang harus kita pahami terlebih dahulu dengan jernih, yaitu hakikat ujian itu sendiri. Sebab selama kita salah memahami ujian, selama itu pula hati akan terus merasa sempit, gelisah, dan penuh prasangka buruk terhadap takdir Allah. Banyak orang mengira bahwa ujian adalah tanda murka Allah. Ketika hidup terasa berat, rezeki seret, hubungan retak, atau doa belum juga terkabul, hati langsung bertanya dengan nada kecewa, apakah Allah sedang tidak menyayangiku? Padahal, dalam Islam, ujian justru sering kali menjadi tanda perhatian Allah kepada hambanya. Ujian bukanlah tanda bahwa iman kita ditolak, tetapi justru pertanda bahwa iman kita sedang dibentuk. Allah tidak menguji hamba yang tidak Dia pedulikan, sebagaimana seorang guru tidak akan menguji murid yang tidak ingin dia naikkan kelas. Begitu pula, Allah tidak akan menguji hamba yang tidak ingin Dia dekatkan. Ketika ujian datang, sesungguhnya Allah sedang mengajak kita untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Allah ingin kita menundukkan kepala, melembutkan hati, dan kembali menyadari bahwa hidup ini bukan tentang seberapa kuat kita mengatur segalanya, tetapi seberapa ikhlas kita berserah kepadanya. Seringkali hati menjadi sempit, bukan karena masalahnya terlalu besar, tetapi karena kita merasa harus menanggung semuanya sendirian. Kita lupa bahwa ada Allah yang Maha Mendengar, Maha Melihat, dan Maha Mengetahui setiap detail luka yang tersembunyi di balik senyum kita. Sahabatku, ujian hidup adalah sunatullah. Tidak ada satu manusia pun yang berjalan di dunia ini tanpa ujian. Yang membedakan hanyalah bentuknya. Ada yang diuji dengan kekurangan, ada yang diuji dengan kelimpahan, ada yang diuji dengan kesedihan, ada pula yang diuji dengan kebahagiaan. Semuanya adalah ujian, semuanya adalah amanah. Allah sendiri telah menegaskan dalam Al-Quran bahwa ujian adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan seorang mukmin. Allah berfirman, dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-155. Ayat ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menenangkan. Allah seakan berkata kepada kita, bahwa apapun bentuk ujian yang kita hadapi hari ini, semuanya sudah termasuk dalam peta kehidupan yang Allah tetapkan. Dan semuanya berada dalam pengawasannya. Perhatikan kalimat dengan sedikit. Artinya, sebesar apapun ujian yang kita rasakan, di sisi Allah itu masih dalam batas kemampuan kita. Hanya saja, ketika hati jauh dari Allah, yang sedikit terasa menjadi sangat berat. Sebaliknya, ketika hati dekat dengan Allah, yang berat pun terasa lebih ringan. Ujian seringkali datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membongkar kesombongan yang tidak kita sadari. Membongkar ketergantungan kita kepada manusia, membongkar rasa aman palsu yang selama ini kita sandarkan pada dunia. Banyak orang baru benar-benar mengenal dirinya sendiri saat diuji. Baru sadar betapa lemahnya ia tanpa pertolongan Allah. Baru menyadari bahwa selama ini ia terlalu percaya pada rencana. Lupa bahwa Allah adalah sebaik-baik perencana. Sahabatku, ada ujian yang Allah hadirkan untuk membersihkan hati. Ada dosa-dosa kecil yang tidak kita anggap, tetapi menumpuk di sisi Allah. Maka Allah turunkan ujian sebagai penghapus, agar kita kembali dalam keadaan lebih bersih dan lebih dekat kepadanya. Ada pula ujian yang Allah hadirkan bukan karena dosa, melainkan karena cinta. Allah ingin menaikkan derajat seorang hamba,
ingin menghadiahkan kedewasaan iman, ingin membentuk jiwa yang kuat dan tenang. Namun semua itu tidak mungkin lahir dari hidup yang selalu nyaman. Ketika kita memahami bahwa ujian adalah bagian dari kasih sayang Allah, cara pandang kita akan berubah. Kita tidak lagi melihat ujian sebagai musuh, tetapi sebagai pesan. Kita tidak lagi hanya menangis karena sakitnya, tetapi mulai bertanya tentang hikmahnya. Hati yang lapang lahir dari penerimaan. Bukan berarti kita tidak merasa sedih atau lelah, tetapi kita tidak memberontak terhadap takdir. Kita belajar berkata dalam hati, "Ya Allah, aku tidak mengerti rencanamu sepenuhnya, tetapi aku percaya Engkau Maha Baik." Sahabatku, selama kita masih hidup, ujian akan selalu ada. Tetapi ketenangan juga selalu tersedia bagi siapapun yang mau mendekat kepada Allah. Ujian memang tidak bisa kita hindari, namun cara kita menyikapinya bisa kita pilih. Maka di bagian pertama ini, tanamkan dalam-dalam di hati kita bahwa ujian bukan tanda kebencian Allah. Justru seringkali menjadi bukti bahwa Allah sedang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih layak untuk menerima kebaikan yang lebih besar. Tenangkan hatimu. Apapun yang sedang kamu hadapi hari ini, itu bukan tanpa tujuan. Allah tahu kapan harus menguji, dan Allah juga tahu kapan harus mengangkat ujian itu dengan cara yang paling indah. Sabar yang menenangkan dan tawakal yang melapangkan hati. Sahabatku yang dirahmati Allah, setelah kita memahami bahwa ujian adalah bagian dari kasih sayang Allah, langkah berikutnya agar hati menjadi tenang adalah belajar tentang sabar dan tawakal. Dua kata ini sering kita dengar, tetapi tidak semua orang benar-benar memahami maknanya dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang mengira sabar adalah diam, menahan air mata, dan memendam luka sendirian. Padahal sabar dalam Islam bukanlah kepasrahan yang kosong. Sabar adalah kekuatan batin untuk tetap berada di jalan Allah, meskipun hati sedang terluka dan keadaan belum berubah. Sabar berarti kita tetap menjaga adab kepada Allah di saat doa belum terjawab. Tetap salat meskipun hati sedang gundah. Tetap berzikir meskipun pikiran penuh dengan pertanyaan. Tetap berprasangka baik meskipun kenyataan terasa tidak adil. Ketika ujian datang, Allah tidak meminta kita untuk tidak merasa sedih. Menangis bukan tanda lemahnya iman. Lelah bukan tanda kurangnya kepercayaan. Yang Allah minta adalah agar kita tidak melampaui batas, tidak berputus asa, dan tidak menyalahkan takdir. Sahabatku, sabar adalah seni menenangkan hati sambil menunggu pertolongan Allah. Ia bukan proses yang instan. Ia tumbuh perlahan. Seiring dengan kedekatan kita kepada Allah, semakin sering kita bersandar kepadanya, semakin kuat pula kesabaran itu mengakar di hati. Ada kalanya ujian terasa panjang, seakan tidak berujung. Disinilah sabar diuji bukan dalam hitungan hari, tetapi dalam keteguhan iman. Sabar yang sejati adalah sabar yang tidak bersyarat, tidak menuntut keadaan segera berubah, tetapi tetap yakin bahwa Allah sedang bekerja. Setelah sabar, ada tawakal yang menyempurnakan ketenangan hati. Tawakal bukan berarti berhenti berusaha. Tawakal adalah menyerahkan hasil kepada Allah setelah kita melakukan ikhtiar terbaik yang kita mampu. Seseorang bisa sangat lelah, bukan karena kurang usaha, tetapi karena terlalu ingin mengendalikan hasil. Kita ingin semua berjalan sesuai rencana kita, sesuai waktu kita, sesuai keinginan kita. Padahal ketenangan lahir ketika kita menyerahkan kendali itu kepada Allah. Tawakal mengajarkan kita bahwa tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan sungguh-sungguh. Adapun hasil, kapan datangnya, dan seperti apa bentuknya, itu sepenuhnya berada dalam genggaman Allah yang Maha Mengetahui. Hati menjadi sempit ketika kita menggenggam terlalu erat. Tawakal mengajarkan kita untuk membuka genggaman itu perlahan, lalu berkata dalam hati, "Ya Allah, aku serahkan semuanya kepadamu, karena Engkau lebih tahu apa yang terbaik bagiku." Ketika sabar dan tawakal berjalan bersama, jiwa akan merasakan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Masalah mungkin masih ada, ujian mungkin belum berakhir, tetapi hati tidak lagi ribut. Ada rasa aman, karena kita tahu kita tidak sendirian. Orang yang bertawakal tidak selalu hidup tanpa masalah, tetapi ia memiliki ketenangan dalam menghadapi masalah. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, Allah tidak akan menyia-nyiakan air mata dan doa-doanya. Seringkali pertolongan Allah datang bukan dengan mengubah keadaan, tetapi dengan menguatkan hati. Masalah tetap ada, namun hati menjadi lebih lapang. Beban tetap terasa, tetapi jiwa menjadi lebih tegar. Itulah keindahan sabar dan tawakal. Keduanya tidak selalu menghilangkan ujian, tetapi selalu menenangkan orang yang menjalaninya. Allah memberi ketenangan itu sebagai hadiah bagi hamba yang percaya dan berserah.
Jika hari ini ujian terasa berat, jangan buru-buru meminta hidup bebas masalah. Mintalah hati yang sabar dan jiwa yang tawakal. Karena ketika hati sudah tenang, apapun yang kita hadapi akan terasa lebih ringan. Sabar dan tawakal adalah jembatan menuju ke lapangan hati. Selama kita mau berjalan di atasnya, Allah akan tuntun langkah demi langkah. Hingga suatu hari kita menoleh ke belakang dan berkata, ternyata aku lebih kuat dari yang aku kira, karena Allah yang menguatkanku. Zikir dan doa sebagai penawar kegelisahan hati. Ada saatnya ujian hidup membuat kita kehabisan kata. Hati terasa penuh, pikiran sesak, dan dada seakan memikul beban yang tidak terlihat. Di titik inilah, manusia sering merasa paling sendirian. Padahal sesungguhnya, Allah sedang sangat dekat. Allah menciptakan hati manusia dengan satu kebutuhan utama, yaitu terhubung dengannya. Ketika hubungan itu melemah, sekecil apapun masalah, akan terasa sangat besar. Namun ketika hubungan itu kuat, sebesar apapun ujian akan terasa lebih ringan untuk dijalani. Zikir adalah cara Allah mengajarkan hati untuk kembali pulang. Bukan pulang ke tempat, tetapi pulang kepada fitrah. Setiap kali nama Allah disebut, hati seperti diingatkan bahwa ia tidak diciptakan untuk terus gelisah, tetapi untuk tenang dalam naungannya. Sahabatku, banyak kegelisahan lahir bukan karena masalah terlalu berat, melainkan karena hati terlalu jauh dari Allah. Pikiran terus berputar mencari solusi, sementara hati lupa mencari ketenangan. Zikir menghentikan kegaduhan itu perlahan, menenangkan gelombang yang berisik di dalam jiwa. Ketika lisan berzikir, sejatinya hati sedang dilatih untuk percaya. Percaya bahwa Allah Maha Mengatur, Maha Mengetahui, dan Maha Menyelesaikan urusan hambanya. Dari rasa percaya itulah ketenangan mulai tumbuh. Ada zikir yang diucapkan dengan lisan, dan ada zikir yang hidup di dalam kesadaran. Zikir yang paling menenangkan bukan hanya yang sering diucapkan, tetapi yang benar-benar dihayati, yang membuat kita merasa ditemani oleh Allah dalam setiap tarikan nafas. Sahabatku, doa adalah bentuk kejujuran paling murni. Di hadapan Allah, kita tidak perlu terlihat kuat. Kita boleh rapuh, boleh menangis, boleh mengeluh dengan adab yang baik. Allah tidak pernah lelah mendengar keluhan hambanya. Doa bukan tanda kelemahan, tetapi tanda iman. Orang yang berdoa mengakui bahwa dirinya terbatas, dan Allah Maha Kuasa. Dari pengakuan itulah lahir ketundukan yang menenangkan jiwa. Seringkali kita merasa doa tidak dikabulkan karena hidup belum berubah. Padahal, Allah sedang mengabulkan doa dengan cara yang lebih dalam, yaitu dengan menenangkan hati agar mampu menerima dan menjalani ujian tersebut. Ada doa yang Allah jawab dengan menguatkan, bukan menghilangkan. Ada doa yang Allah jawab dengan kesabaran, bukan kemudahan. Dan ada doa yang Allah simpan sebagai pahala yang kelak akan kita syukuri. Sahabatku, ketika doa belum terjawab, jangan berhenti berdoa. Justru, perbanyaklah. Karena bisa jadi, doa itu bukan untuk mengubah keadaan, tetapi untuk menjaga iman kita agar tetap hidup di tengah badai. Zikir dan doa mengajarkan kita untuk tidak menuntut hidup selalu mudah. Keduanya melatih hati agar tetap tenang, meskipun hidup tidak sesuai harapan. Disitulah kematangan iman tumbuh. Ada keajaiban dalam kebiasaan mengingat Allah di saat paling sulit. Saat dunia terasa menutup pintu, Allah membuka pintu ketenangan dari dalam hati. Pintu itu hanya bisa dibuka dengan zikir dan doa yang tulus. Banyak orang mencari ketenangan kemana-mana, padahal ketenangan tidak pernah pergi. Ia hanya tertutup oleh kelalaian kita sendiri. Ketika kita kembali mengingat Allah, ketenangan itu kembali hadir. Zikir membuat hati lebih pelan dalam menilai hidup. Tidak tergesa-gesa menyimpulkan takdir. Tidak mudah berprasangka buruk. Hati menjadi lebih lembut dan lebih siap menerima ketentuan Allah. Doa membuat kita sadar bahwa hidup ini bukan tentang mengendalikan segalanya, tetapi tentang berserah sepenuhnya. Ketika kita menyerahkan urusan kepada Allah, beban di dada pun berkurang dengan sendirinya. Jangan tunggu hati benar-benar hancur, baru kembali kepada zikir dan doa. Jadikan keduanya sebagai teman setia, bahkan ketika hidup sedang baik-baik saja. Karena hati yang terlatih mengingat Allah akan lebih kuat saat diuji. Di tengah ujian, mungkin keadaan belum berubah, namun satu hal pasti berubah, yaitu cara kita memandang hidup. Kita menjadi lebih tenang, lebih sabar, dan lebih yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Zikir dan doa adalah pelukan Allah untuk hambanya yang lelah. Pelukan yang tidak terlihat, tetapi terasa. Pelukan yang tidak bersuara, tetapi menenangkan. Jika hari ini hatimu gelisah, jangan lari kemana-mana. Duduklah sejenak, sebut nama Allah, dan berdoalah dengan jujur. Karena selama hati masih ingat kepada Allah, tidak ada ujian yang benar-benar mampu mematahkan jiwa kita.
husnuzon kepada Allah, dan ikhlas menerima takdir. Sahabatku, salah satu kunci terbesar agar hati tetap tenang saat menghadapi ujian hidup adalah husnuzon kepada Allah, yaitu berprasangka baik kepadanya dalam keadaan apapun. Husnuzon bukan sekadar sikap optimis, tetapi keyakinan mendalam bahwa setiap keputusan Allah selalu mengandung kebaikan, meskipun pada awalnya terasa pahit dan menyakitkan. Banyak hati menjadi gelisah, bukan karena takdir terlalu berat, tetapi karena pikiran dipenuhi prasangka buruk. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, kita mudah beranggapan bahwa Allah sedang menjauh atau tidak peduli. Padahal Allah Maha Dekat dan Maha Mengetahui apa yang sedang kita butuhkan, bukan hanya apa yang kita inginkan. Husnuzon kepada Allah mengajarkan kita untuk melihat ujian dengan kacamata iman, bukan sekadar dengan perasaan. Perasaan bisa lemah dan berubah-ubah, tetapi iman mengajarkan kita untuk tetap percaya, meskipun logika belum menemukan jawabannya. Dari keyakinan inilah lahir ketenangan yang stabil. Ikhlas adalah buah dari husnuzan. Ketika kita yakin bahwa Allah Maha Baik, maka hati lebih mudah menerima apapun keputusannya. Ikhlas bukan berarti kita tidak merasakan sakit, tetapi kita tidak menolak takdir dan tidak menyimpan perlawanan di dalam hati. Ikhlas sering disalahpahami sebagai menyerah tanpa usaha. Padahal ikhlas adalah menerima hasil setelah usaha dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kita berikhtiar semampu kita, lalu kita serahkan sisanya kepada Allah tanpa menyimpan penyesalan yang berlebihan. Ada kalanya Allah tidak memberi apa yang kita minta, karena Dia sedang melindungi kita dari sesuatu yang tidak kita ketahui. Jika semua keinginan langsung dikabulkan, mungkin hidup kita justru akan menjauh dari ketenangan dan keselamatan. Hati menjadi lapang ketika kita berhenti membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Setiap orang memiliki takdir, waktu, dan jalannya masing-masing. Allah tidak pernah tertukar dalam membagikan ujian maupun nikmat. Husnuzon mengajarkan kita untuk percaya bahwa keterlambatan bukan penolakan, dan kehilangan bukan selalu kerugian. Bisa jadi Allah sedang mengosongkan tangan kita agar siap menerima yang lebih baik. Ikhlas juga berarti berhenti menuntut Allah dengan standar kita. Allah bekerja dengan hikmah, bukan dengan tergesa-gesa seperti manusia. Ketika kita memahami ini, hati tidak lagi mudah kecewa. Orang yang ikhlas tidak selalu hidup tanpa air mata, tetapi ia tidak tenggelam dalam air matanya sendiri. Ia menangis, lalu bangkit. Ia sedih, lalu kembali berharap kepada Allah. Ada kedamaian yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang ikhlas. Kedamaian itu tidak tergantung pada keadaan luar, tetapi lahir dari keyakinan bahwa apapun yang terjadi sudah berada dalam rencana Allah yang terbaik. Husnuzon membuat kita lebih lembut dalam menyikapi hidup. Tidak mudah marah, tidak mudah putus asa, dan tidak mudah merasa paling menderita. Hati menjadi lebih luas untuk bersyukur dan bersabar. Ikhlas bukan tujuan akhir, melainkan proses yang terus dilatih. Setiap kali kita diuji, Allah sedang memberi kesempatan untuk meningkatkan keikhlasan kita, meskipun prosesnya seringkali terasa berat. Ketika husnuzon dan ikhlas bertemu, hati akan menemukan tempat istirahatnya. Kita tidak lagi sibuk melawan takdir, tetapi belajar berjalan bersama takdir menuju Allah. Maka tenangkan hatimu. Apapun yang sedang Allah tetapkan hari ini, terimalah dengan husnuzon dan ikhlas. Karena di balik takdir yang kita terima dengan lapang dada, selalu ada ketenangan yang Allah hadiahkan kepada hambanya. Menemukan kedamaian sejati di balik setiap ujian. Sahabatku, pada akhirnya kita akan menyadari bahwa hidup ini bukan tentang seberapa sedikit ujian yang kita hadapi, tetapi tentang bagaimana hati kita merespons ujian tersebut. Karena masalah akan selalu datang dan pergi, namun ketenangan adalah pilihan batin yang bisa kita latih bersama Allah. Setiap ujian yang Allah hadirkan sejatinya membawa pesan cinta yang tersembunyi. Meskipun dibungkus dengan rasa sakit dan air mata, di dalamnya selalu ada pelajaran yang membuat kita lebih dewasa, lebih bijak, dan lebih mengenal diri sendiri, serta Tuhan kita. Hati yang tenang bukanlah hati yang tidak pernah terluka, melainkan hati yang tahu kemana harus kembali saat terluka. Ia tidak lari terlalu jauh, tidak menyalahkan keadaan, tetapi memilih bersimpuh dan bersandar kepada Allah. Sahabatku, ketenangan sejati tidak datang dari dunia yang selalu berjalan sesuai rencana kita. Ketenangan datang dari keyakinan bahwa Allah selalu menyertai setiap langkah, bahkan di saat kita merasa paling tersesat sekalipun. Ada masa dalam hidup di mana kita merasa sudah berdoa, sudah berusaha, sudah bersabar, namun hasilnya belum terlihat. Di saat itulah iman sedang dimurnikan, agar kita beribadah bukan karena hasil, tetapi karena cinta
dan kepercayaan kepada Allah. Ujian hidup seringkali datang untuk mengingatkan kita bahwa dunia ini bukan tempat berlama-lama menggantungkan harapan. Dunia berubah, manusia mengecewakan, dan keadaan tidak selalu ramah. Hanya Allah yang tidak pernah berubah dalam kasih dan pertolongannya. Sahabatku, ketika hati mulai tenang, kita akan melihat bahwa banyak hal yang dulu kita anggap sebagai musibah, ternyata menjadi titik balik menuju kehidupan yang lebih baik. Allah menutup satu jalan bukan untuk menyulitkan, tetapi untuk mengarahkan ke jalan yang lebih selamat. Kedamaian batin lahir ketika kita berhenti memaksa hidup agar sesuai dengan kemauan kita, dan mulai belajar menerima hidup sebagaimana Allah menakdirkannya. Dari penerimaan itulah muncul rasa ringan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Orang yang tenang hatinya bukan berarti tidak memiliki masalah, tetapi ia tidak membiarkan masalah menguasai jiwanya. Ia tahu bahwa setiap kesulitan memiliki batas, dan setiap malam yang gelap pasti diikuti oleh pagi yang terang. Allah tidak pernah menunda pertolongannya. Yang sering tertunda adalah pemahaman kita tentang waktu terbaik menurut Allah. Ketika kita percaya akan hal ini, hati menjadi lebih sabar dan lapang. Ada ketenangan yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang terus berharap, meskipun keadaan tidak berpihak. Mereka tetap melangkah, meskipun pelan, karena yakin Allah melihat setiap usaha kecil yang dilakukan dengan ikhlas. Ujian hidup mengajarkan kita untuk tidak sombong saat lapang, dan tidak putus asa saat sempit. Dari keseimbangan inilah lahir jiwa yang kuat, dan hati yang stabil dalam menghadapi apapun. Sahabatku, hidup ini tidak selalu meminta kita untuk mengerti segalanya. Kadang, yang diminta hanyalah percaya dan berserah. Karena tidak semua jawaban harus kita temukan hari ini. Ketika hati sudah bersandar sepenuhnya kepada Allah, kita tidak lagi terlalu takut kehilangan, sebab kita tahu bahwa apapun yang pergi, Allah selalu tinggal bersama kita. Kedamaian sejati bukan ketika semua masalah selesai, tetapi ketika hati tetap tenang, meskipun masalah masih ada. Dan ketenangan seperti ini hanya Allah yang mampu menanamkannya. Sahabatku, jika hari ini kamu sedang berada di titik terendah, ingatlah bahwa Allah tidak pernah membawa kita sejauh ini untuk kemudian meninggalkan kita. Setiap langkahmu tercatat, setiap air matamu bernilai, dan setiap doamu didengar. Ujian hidup bukan akhir cerita. Ia hanyalah satu bab dari perjalanan panjang menuju kedewasaan iman. Jangan berhenti di tengah jalan hanya karena lelah, sebab pertolongan Allah seringkali datang ketika kita hampir menyerah. Ketika kita memaknai ujian dengan iman, sabar, tawakal, zikir, husnuzon dan ikhlas, hidup terasa lebih ringan, meskipun tidak selalu mudah. Inilah rahasia tenang dan lapang hati menurut Islam. Sahabatku, semoga setelah mendengar pesan ini, hatimu menjadi lebih kuat, jiwamu lebih tenang, dan langkahmu lebih yakin. Apapun yang sedang kamu hadapi, kamu tidak sendirian, karena Allah selalu bersamamu. Akhirnya, mari kita tutup dengan keyakinan penuh bahwa selama Allah menjadi sandaran, tidak ada ujian yang mampu menghancurkan jiwa kita. Semoga Allah menghadiahkan kita hati yang tenang, lapang, dan selalu dekat dengannya dalam setiap keadaan. Sahabatku yang dirahmati Allah, jika video ini terasa menenangkan hati, jika kata-kata tadi seakan mewakili lelah yang selama ini kamu simpan, maka jangan ragu untuk menekan tombol like sebagai tanda syukur dan dukungan. Tuliskan di kolom komentar doa terbaikmu hari ini, atau ujian apa yang sedang kamu hadapi. Insya Allah kita saling menguatkan dalam kebaikan dan doa. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar kita bisa terus belajar menenangkan hati, menguatkan iman, dan berjalan bersama menuju ridha Allah. Semoga setiap langkah kecil ini menjadi amal kebaikan. Dan semoga Allah membalas dengan ketenangan, kelapangan hati, serta keberkahan dalam hidup kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.